Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah statement atau narasi dari beliau, Kiai Abdul Razak, tentang hal yang cukup mengejutkan. Ya, saya temukan video ini dengan sebuah judul yang cukup menakjubkan ya. Jadi judulnya lawan andai saya jadi ketua RA. Dan sebelum itu ada tulisan Gus Abdul Razak LM, kemudian lawan andai saya jadi ketua RA. Kurang lebih seperti itu. Dan ini sangat penting untuk kita dengarkan bersama dan perlu untuk kita lihat bagaimana statement yang cukup mengejutkan ini dari beliau. Dan biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita ke videonya, mari kita intro terlebih dahulu. Ya, kita intro dulu. Tentunya kita tidak boleh diam, kita tidak boleh membiarkan jika ada kedustaan atau pendawiran atas nama ulama, apalagi atas nama agama di tengah-tengah masyarakat. Mesti kita lawan, dalam tanda kutip ya. Nah, bentuk perlawanan itu salah satunya adalah ya dengan sering-sering mensyiarkan kebenaran atau hal-hal yang benar di tengah-tengah masyarakat. Dan yang berikutnya adalah kita mesti menjauhi pendusta tersebut. Jika perlu, kucilkan dia. Jangan berteman dengan pendusta. Kenapa demikian? Sebab pendusta itu biasanya mencari pembenaran dari orang-orang yang mendukung atas dustanya. Nah, apalagi kalau ada si pendusta dijadikan guru. Wah, liar ya matak ngaco. Matak bertebaran fitnah di mana-mana. Kalau pendusta dipercaya, dijadikan guru, bahkan dipuja-puji, dijadikan panutan, maka akan muncullah istilah guru kencing berdiri. Muridnya bisa jadi kencing ugal-ugalan sambil loncat-loncat. Masya Allah, ya Allah, ya Karim. Aduh, kalau sudah begini nih, bukan hanya ilmu saja yang rusak, saudaraku yang budiman, tapi juga moral, akhlak, dan agama juga porak-poranda. Bisa difahami ya? Alhamdulillah. Karena kebohongan, kedustaan yang didukung oleh orang banyak, itu bisa mengikis, menggerogoti kebenaran yang tidak didukung oleh orang banyak. Apalagi jika tidak ada yang mendukung. Ini sangat membutuhkan perjuangan yang ekstra untuk menegakkan kebenaran. Jadi saudaraku sekalian, mesti kita lawan setidaknya dengan ilmu, dengan logika, tanpa harus mencaci maki, tanpa ada amarah, atau tanpa mencemooh sana sini. Apa contohnya? Misalnya kedustaan tentang adanya cerita bahwa para imam mujtahid yang 4, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, terus Imam Hanafi, disebut mengakui Alwi bin Ubaidillah atau Abdullah adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau ada yang cerita begitu di tengah-tengah masyarakat, buat dijawab saja bahwa itu adalah cerita dusta, itu adalah cerita bohong, ngawur, nggak pakai ilmu, nggak pakai logika. Kenapa demikian? Yo bayangkan saja, Ubaidillah itu lahir 295, wafate 383 Hijriah. Awas ya, sing tak maksud Ubaidillah itu Abdullah bin Ahmad. Sedangkan seluruh imam mujtahid yang 4 tadi, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambal, mereka semua itu wafat sebelum Ubaidillah atau Abdullah itu ada. Ngertos nggih? Misalnya imam yang paling muda saja, Imam Ahmad bin Hambal atau Ahmad ibnu Hambal, itu lahir 165 Hijriah. Wafatnya tahun 241 Hijriah. Ini yang paling muda ini. Belum Imam Syafi'i, wafatnya 204.
Imam Malik bin Ahmad yang wafat tahun 174 Hijriah. Lalu Imam Hanafi wafat berapa? 150 Hijriah. Jadi gimana ceritanya? Ada orang yang sudah wafat dengan jarak waktu yang cukup lama bisa mengakui keberadaan orang yang belum lahir-lahir acan. Ceritanya orang judulnya belas itu. Ya Allah ya Rabbi, apa ngimpi ta? Mosok ngimpi dijadikan hujah. Kebahaya ta? Ngertos nggih? Nah, yang tidak benar begitu mesti diluruskan. Bahkan ada juga yang menceritakan bahwa Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani atau Al-Jawi nggih terkenalipun pernah mengisbat mengakui Ubaidillah atau Abdullah adalah putra Ahmad bin Isa. Diceritakan ya, sebab di dalam kitab-kitab yang beliau syarahi itu banyak sekali beliau ini menceritakan tentang kebenaran para penulis kitab tersebut adalah sebagai Sayyid atau Syarif Duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini orang yang gagal paham kali. Orang yang apa? Gagal paham. Saudara yang budiman, dangukan ya. Memang tidak salah bahwa Syekh Nawawi itu pernah mensyarahi. Ada yang namanya Kitab Sulam Al-Munajjah Syarah Safinat As-Salah yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya. Itu orang Ba'alwi. Ada juga kitab Bahjat Al-Wasail Bisyarhi Al-Masail. Kitab ini adalah syarah dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'iyah. Itu pun dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan ini juga orang Ba'alwi. Lalu ada kitab Mirqat Su'ud At-Tasdiq fi Syarhi Sulam At-Taufiq. Itu kitab Sulam At-Taufiq sangat populer ya. Pernah maca durung? Pernah buka durung? Ya, itu adalah dari Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, orang Ba'alwi juga. Bahkan yang kemarin namanya kitab Uqudul Jen. Beliau mensyarahi dari kitab Risalah Al-Muta'alliqah bi Umuri Zaujain. Kalau di pesantren kami terkenalnya dengan kitab Risalah Ba'at An-Nasikhin. Kita cari-cari siapa nama penulis kitab ini, memang tidak disertakan di situ. Yang diceritakan bahwa di dalam kitab-kitab itu beliau itu sebetulnya hanya mengkabarkan apa? Mengabarkan, mengikhbar, menjelaskan secara gamblang apa? Ceto welo-welo. Ya istilah apa? Mengibroskan tina kalimat-kalimat nohese dipahami dalam kitab yang beliau syarah tersebut. Masalah naon? Tentang beberapa orang yang belum tahu, belum paham, terutama orang-orang yang di luar Jawa, orang-orang yang di luar Nusantara, tentang Al-Habib Ayil Mahbubu As-Sayyidu. Yang kemudian oleh Mbah Syekh Nawawi ini dijelaskan, yakni yang disebut Habib itu adalah para sayyid keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab istilah Habib atau istilah Hababa itu hanya ada di Nusantara dikenalnya. Ya di Jawa lah. Jadi belahan dunia yang lain tidak ada. Yang ada itu di Nusantara, istilah Habib. Maka beliau menjelaskan. Nah, tolong difahami, menjelaskan itu bukan berarti membenarkan. Menghabarkan itu bukan berarti mengisbatkan bahwa para Ba'alwi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kitab-kitab yang beliau syarah itu kan bukan kitab nasab. Hartos nggih? Alhamdulillah. Ini perumpamaan, mudah-mudahan paham nih. Saya punya mbah. Mbah saya ini kedatangan tamu. Orangnya baik, soleh, tawadhu, sopan, pinter ngaji. Anggap saja namanya adalah siapa? Mansur. Ya, Sur ya. Anggap aja namanya Mansur. Orangnya santun, orangnya suka berpeci, suka ke masjid. Beliau datang ke mbah saya itu mengaku sebagai coba ya, mengaku sebagai cicitnya
Mbah Khalil Bangkalan. Nah, ngaten nuwun nggih. Maka des dengan otomatis tanpa basa-basi, mbah saya ini sebagai seorang yang alim, orang yang tawadhu, orang yang kenal persis siapa Mbah Khalil Bangkalan. Tentu tanpa banyak cerita dong. Dia akan mengiyakan. Wih, yes, yes, yes. Gitu lawan bahasa saya nama. Nggih, gitu. Ya, hartos nggih. Dan pasti mbah saya pun menganggap kalau Mansur itu adalah orang yang salih, orang yang alim, wong ngakune cicite wong alim. Tentu tanpa cross check. Ya gimana cross checknya? Ini bukan masalah nggak percaya saja, tapi cara cross checknya juga sulit zaman baheula itu. Tong dibayangkan dengan zaman kiwari, zaman ayeuna mah gampang ya. Aya telepon, aya WA, aya Instagram. Baheula mah bora telepon ngasep, juragan bager. Listrik hese, listrik kita aya. Sementara antara Madura, Jawa Timur sana dengan Banten itu jaraknya jauh. Ya Allah ya Karim. Seandainya mau cross check pun membutuhkan waktu yang lama, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh mbah saya karena mbah saya ini orang alim, bawaannya selalu berhusnuzon. Sebab era-era tradisi di zaman itu dibangun atas dasar saling percaya. Sebab seandainya cross check juga habis waktu di jalan, apalagi ini urusan orang yang mengaku sebagai cucu Anu bin Anu yang notabene adalah orang yang saleh, orang yang alim. Paling jawaban bah ya wis ben. Bener syukur, gak bener juga aku gak salah. Ngertos nggih? Alhamdulillah. Nah, saudaraku yang budiman, berjalanlah beberapa waktu. Mansur di masyarakat itu dikenal sebagai orang yang alim, orang yang saleh, dibawa kemana-mana oleh mbah saya. Terjadilah prasangka namanya husnudon. Sampailah beberapa daerah yang lain mengenal Mansur sebagai orang yang alim, orang yang saleh, cicitnya Mbah Khalil Bangkalan. Itu namanya sukhrah wal istifadhah. Kartos nggih. Nah, beberapa tahun berlalu ada seseorang yang mendapatkan informasi tentang Mansur tersebut. Kemudian orang itu menyelidiki, anggap saja orang itu kakak saya lah ya, namanya Burhan begitu ya. Nah, Mas Burhan ini suatu hari dapat informasi bahwasanya Mansur itu bukan cicit Mbah Khalil, Gus. Diselidiki, ditelisik, ditelusuri, ternyata benar. Setelah ditelisik, ditelusuri, ternyata tidak terkonfirmasi bahwasanya Mansur itu memang benar tidak cicitnya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian melaporlah kakak saya ini ke mbah saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyun sewu mbah, kulo badhe silaturahmi, kulo badhe apa ya, pakai bahasa Indonesia saja ya. Saya mau menyampaikan sesuatu. Apa? Kalau sebetulnya itu Mansur niku boten cicitipun Mbah Khalil Bangkalan, Mbah. Apa maksudmu? Nggih, kulo dapat informasi. Terus kulo sampun menyelidiki. Terus kulo sampun melacak. Nggih, saleresipun memang Mansur niku mboten cicitipun Mbah Khalil Bangkalan. Oh, ngono to. Ya wis lah. Cicite syukur gak ya gak apa-apa. Setidak-tidaknya orang yang mengaku duriahnya orang yang baik itu dia ingin menjadi orang baik. Wis ngono ae. Ini kata mbah saya, orang-orang dahulu itu bijaksana kalau ngomong itu. Sederhana tapi maknanya dalam. Saya mau nanya sama panjenengan semua. Nggih. Apakah Mas Burhan ini termasuk orang yang suul adab kepada mbah saya? Nah, menurut saya pribadi, ini bukan suul adab, saudaraku. Ini justru yang namanya husnul adab. Yang suul adab tuh gini nih. Ketika Burhan itu tidak percaya kepada Mansur sebagai cicitnya Mbah Khalil Bangkalan atas dasar prasangka. Datang dia ketemu mbah saya. Nyun sewu mbah, saya mau melaporkan apa? Kata mbah saya mau melaporkan mbah bahwasanya Mansur itu mboten cicitipun Mbah Khalil Bangkalan. Karepmu piye? Kulo curiga. Apa buktine? Mboten wonten. Wah. Iku mbahku pasti ngamuk iku lho, kowe iku kok
curiga karo wong aneh-aneh, masya Allah ya Karim. Nah yang seperti begini namanya su'ul adab. Sebab tidak ada bukti, tidak ada data berdasarkan prasangka. Tapi kalau yang pertama tadi, yang Mas Burhan tadi sampaikan itu ada datanya. Hasil penelitiannya ada, disampaikan kepada mbah saya. Sehingga mbah saya mantuk-mantuk. Piye meneh, Cung? Wong memang awake dhewe wis berhusnudzon. Ya wis gak apa-apa, ora dosa. Nganggep wong apik iku keturunane wong apik, muga-muga memang bener-bener keturunane wong apik si Mansur iki. Ya paling begitu, doa dan berdoa. Ngertos, Jeh? Nah, demikian itu yang kami sampaikan dalam tamsil itu sebagai suhrah wal istifadhah. Sehingga siapapun dia, orang yang alim berhak untuk kita muliakan. Mansur wonge alim. Jeh, pinter, soleh, ngaku sebagai duriahnya Mbah Khalil, tapi ternyata tidak duriahnya Mbah Khalil. Nggak apa-apa, nggak lantas orang mencabut dirinya sebagai murid dia, karena dia sudah banyak murid, sudah mengajar di kampung mbah saya itu, si Mansur itu. Enggak, tradisi ulama itu ya selalu memuliakan orang yang alim. Mau dia mengaku cucu siapa atau tidak cucu siapapun, cucu Nabi atau tidak cucu Nabi, cucu Mbah Khalil atau tidak cucu Mbah Khalil, tetap saja kalau dia alim, ya kita mesti memuliakan. Guru-guru kita itu ngaji kepada orang-orang alim, tentu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nasabnya. Lah apa nasabnya tinggi, keturunannya Nabi, ya kabeh awake dhewe turunan Nabi kabeh. Nabi Adam, hebat nggih. Tapi ini gak ono ilmune lha apa. Ngertos nggih? Dulu saya ceritakan nih. Mbah Soleh Darat, guru daripada Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Mahfud Termas, iku pernah ngaji ke Habib Syekh Ahmad Bafaqih nggih. Nggih Habib Bodo Putih nggih, Surabaya nggih. Iku biasa iku. Pun demikian tidak sedikit dari para habaib Ba'alwi yang ngaji dan berguru kepada ulama-ulama Nusantara. Ke Mbah Khalil Bangkalan, itu biasa. Dan sampai sekarang juga kan masih banyak dan masih jalan kebiasaan-kebiasaan semacam itu. Bahwa seorang alim senantiasa takzim terhadap orang-orang alim lainnya, murid kepada guru. Itu sudah dari zaman bahula. Dan jangan dihubung-hubungkan dengan mengisbat nasab juga kan. Kartos ente. Nah sekarang ini fenomena tentang nasab Ba'alwi muncul itu kan karena beberapa penyebab. Tidak harus mencari kambing hitam kepada siapapun. Kita berhusnudon saja. Barangkali memang wis wayahe iki. Sebab akan selalu ada hikmah di setiap peristiwa. Ngaten nggih? Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selama kita semua berpegang kepada ilmu yang memadai, ilmiah, gak ada yang salah. Ya jangan dibentur-benturkan dengan doktrin kualat kek. Doktrin apa meneh? Su'ul adab lah. Doktrin durhaka lah. Doktrin kafir lah. Apa meneh? Doktrin Wahabi lah. Doktrin Khawarij lah. Macam-macam. Janganlah begitu. Itu namanya kalian mengadu domba sesama umat dan sesama anak bangsa. Ngertos nggih? Jadi sekali lagi saudaraku yang budiman, kalau hari ini sedang viralnya masalah nasab Ba'alwi, ini bukan hal yang salah. Selama semua ada dalam bingkai hasanah ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu mesti dilawan dengan ilmu. Tidak harus saling meledek, tidak harus saling mencaci maki, tidak harus memframing, tidak harus mengintimidasi, apalagi mempersekusi. Itu bukan cara-cara yang cerdas dan sangat bertentangan dengan Islam. Masa kita sedang memperbincangkan masalah nasabnya orang yang berkaitan dengan Nabi? Tahu kan Nabi? Apalagi Rasulullah Muhammad SAW, ini makhluk suci yang Allah maksum. Mosok dengan cara-cara yang tidak baik. Malu dong kita sama Allah. Jih. Atau kalau memang sudah tidak lagi punya malu kepada Allah, ya setidak-tidaknya malu kepada diri sendirilah. Tidak punya, saya mah rasa malu kepada diri sendiri. Atau setidak-tidaknya malu sama leluhur-leluhur itu. Sama guru-guru kita. Malu sama tetangga sebelah. Ngertos gak? Masya Allah. Nah saudaraku yang budiman, koreksi itu seharusnya menjadikan kita lebih hati-hati, lebih mawas diri dan introspeksi.
bukan malah mencak-mencak mencaci maki. Maka saudaraku yang budiman, jawaban sederhana yang bisa meredakan suasana walau sifatnya sementara adalah ini, semua pihak, bukan ya, perbaiki diri. Tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan yang tidak kalah penting, minta maaf. Minta maaf. Nah, saudaraku yang budiman, ini nih, dengerin. Berkaitan dengan pertanyaan berikut. Ntar ya, tak buka dulu nih pertanyaannya. Mana-mana. Oh iya. Gus, saya sering mendengar panjenengan memberikan seruan-seruan terbuka kepada Robitoh Alwiyah. Pertanyaan saya, apa sikap panjenengan seandainya panjenengan jadi ketua RA-nya? Ya Allah ya Karim. Ini sesuatu yang mustahil ya, sesuatu yang mustahil lah. Tetapi nggak apa-apalah, namanya juga pertanyaan kan, bahasanya menggunakan andai kan. Andai saja, umpamanya, andai kata. Kalau andai kata kan lamunnya, lamun cek Sundanya mah, lamun teh berarti jauh tinanya. Nih, kalau saya jadi ketua RA, saya akan lakukan permintaan maaf dengan ketulusan hati atas nama seluruh habaib yang ada di Indonesia atas hal-hal yang kurang mengenakkan selama ini, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Tulis. Pertama. Yang kedua, saya akan menata ulang struktural RA dan juga menajamkan kembali ADART-nya. Pasti adalah ADART-nya dalam organisasi. J. Akan saya pertajam lagi peraturan-peraturan anggota tanpa kecuali. Oke, seandainya itu terjadi ya. Yang nomor 3, saya akan hadir menemui Kiai Imaduddin CS. Memenuhi undangan maksudnya. Hadir bari ngopi. Lamun resep udut yang bari ngudut. Hadir dalam satu majelis. Walau tidak membawa kitab sezaman atau yang lainnya yang diminta oleh Kiai Imad CS. Kemudian saya akan katakan kepada mereka, saudaraku yang budiman, yang saya cintai dan saya muliakan semuanya, tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat kepada siapapun, kami hadir di sini dalam rangka silaturahim atas undangan Kiai Imaduddin Saparakanca. Inilah kami, saudaraku yang budiman, yang sejak lahir tanpa kami sadari sudah dianggap sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sebagian orang. Panjenengan semua percaya syukur, tidak percaya juga monggo. Boten nopo-nopo, tidak apa-apa. Itu tidak terlalu penting bagi kami. Sebab kami ini sebagai generasi penerus, bukan generasi pencetus. Bahwa tentang kitab sezaman, bahwa tentang tes DNA dan lain-lain, biarkanlah itu menjadi bahan perenungan bagi kami kaum Ba'alwi. Kami menyadari, saudaraku yang budiman, bahwasanya tidak ada yang sempurna kehidupan di alam fana ini. Dan tidak ada kemuliaan dari segala-galanya hidup di dunia ini, kecuali pada ketakwaannya. Jadi sekali lagi, saya hadir menemui undangan para bapak-bapak kiai ini, poro raden, poro elang, poro tubagus, dan lain-lain, dan lain-lain. Ini semata-mata niat silaturahim. Semoga kita bisa bersama dalam menatap dan menapaki perjalanan sebagai sesama anak bangsa ini dengan satu harapan, tentunya kita sama-sama hidup rukun, damai, bersatu, bergandeng tangan untuk NKRI lebih baik lagi. Serta kita jaga bersama marwah agama kita untuk berada pada rel kebenaran, ilmu, dan akhlak yang mulia. Wah, begitu saya mah. Kalau jadi ketua RA, ya ketua kan harus memberikan contoh yang baik, harus bisa mengatasi suasana. Oke. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila ada hal yang kurang berkenan dari kami dan dari seluruh anggota Robitoh Alawiyah yang selama ini telah menyakiti atau menyinggung hati dan perasaan saudaraku sekalian seluruh tanah air. Wah, begitu ya. Habis itu ya salaman, makan-makan, pamitan, selesai udah.
Masya Allah, kalau itu dilakukan luar biasa. Matur suwun, semoga bermanfaat. Silahkan barangkali saudaraku yang budiman sekalian hendak berkomentar, tulis di kolom komentar ya. Tentunya dengan bahasa yang baik, tanpa memprovokasi, dan bersifat edukasi, sehingga dibaca orang lain itu bisa jadi ilmu. Tidak sarang ya. Salam untuk keluarga semua. Semoga sehat, panjang umur, banyak rezekinya, bahagia dan berkah selalu. Saya Abdul Razak El Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Sangat-sangat luar biasa sekali dari apa yang baru saja beliau ungkapkan. Dan tentu ungkapan tersebut sangat penting untuk kita pahami dan juga perlulah ya untuk kita sebarluaskan. Biar saudara-saudara kita, teman-teman kita juga mendengarkan dari apa yang telah beliau ungkapkan di dalam voice yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan tentu juga kalau kita melihat dari sebuah judul di channel yang biasa memposting ungkapan beliau ya, judulnya kan sudah saya bacakan cukup menohok ya, lawan andai saya jadi ketua RA. Jadi ini ungkapan merupakan sebuah ungkapan yang cukup luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa. Dan juga kita tentunya yang telah menyimak dari voice ataupun rekaman barusan juga mendengarkan bagaimana tanggapan beliau terhadap kabar ataupun narasi yang sudah banyak yang menanggapi ya soal Imam Madhab ya, yang katanya tidak pernah mengingkari ya, Imam Syafi'i ya, juga Imam Maliki dan juga seterusnya, yang dikatakan tidak pernah mengingkari nasab mereka. Ternyata beliau ya soal ungkapan ini beliau juga melontarkan sebuah tanggapan yang cukup menohok. Dan sekaligus ya juga kita mendengarkan ya, kalau tidak salah juga beliau menanggapi soal yang katanya Syekh Nawawi ya mengisbat. Jadi ungkapan ini oleh beliau juga diberikan sebuah respon. Dan sebenarnya soal yang katanya Syekh Nawawi mengisbat ini, Kiai Imad sudah merespon ataupun memberikan sebuah tanggapan ya. Dan saya rasa ini merupakan sebuah voice atau rekaman yang cukup penting untuk kita dengarkan seperti itu ya, dari beliau Kiai Abdul Razak. Dan juga jika Anda ingin tahu bagaimana respon Kiai Imad soal yang katanya Syekh Nawawi mengisbat ya nasab mereka, silakan untuk teman-teman sekalian untuk di cross check ataupun dilihat di video-video saya sebelumnya yang ada di channel ini. Dan mungkin itu saja, kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya sampaikan. Jadi saya sebagai pemilik channel At-Tafisol, mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.